Karena nanti kalau burung udah nyaman, kita kasih cepuk pagi-pagi, udah pasti dia mandi lah. Jadi nggak usah dipaksa kalau soal mandi. Jangan dipaksa ya. Iya, kecuali burung udah jalan. Halo guys, buat kalian jangan lupa subscribe channel YouTube dari Pendekar Umbrus OTW 100.000 subscribers. Oke, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji ya, tadi malam kan Umbrus ketemu Mas Adi KRC nih. Ada yang request gini, Mas Adi, Umbrus tolong dong bilangin ke Mas Adi, jantan udah 2 bulan itu langkah selanjutnya diapain? Maksudnya udah double lah, udah konsep di rumah. Gimana caranya burung itu biar makin gacor, terus biar jalan dengan tangan? Kalau dari kita sendiri, biasanya kalau yang di rumah udah konslet tapi belum jalan lapangan, misal masih single nih, jadi nggak langsung kita pasangin, tapi nunggu dilihat dulu. Ketika dia masih single, dobelannya tiap hari udah tetap belum, udah ajek belum, dalam artian apakah tiap hari dobelannya keluar, apakah tiap hari konsletnya keluar. Nah nanti kalau semisal tiap hari kok udah konsisten, konsletnya tiap kali dipisah sendiri dari burung lain, kok konsletnya udah enak, udah bisa sampai 3 menit, 5 menit, dobelan udah enak, baru kita pasangin. Itu aja kita pasangin, kalau bisa dicegah sebelum itu burung jalan lapangan. Biasanya sama kita nggak boleh kawin dulu, karena biasanya burung-burung yang baru mulai konslet, ketika nanti dipasangin kok udah langsung kawin belum jalan lapangan, biasanya lebih ketergantungan sama betinanya. Jadi istilahnya burungnya di lapangan birahinya nggak enak-enak. Jadi nunggu nanti ketika burung udah jalan lapangan udah enak, baru kita sangkat kotak. Biasanya kan kalau disangkat bulat dia mau kawin belum terlalu nyaman, boleh dipasangin kalau udah konsletnya udah enak di rumah, tapi disangkat bulat dulu, jangan langsung disangkat kotak pakai glodok. Pakai glodoknya nanti ketika udah mulai jalan lapangan kok udah mulai enak, 1 sesi 2 sesi udah jalan enak, nggak apa-apa dikasih glodok biar cepat kawin. Tapi kalau istilahnya belum jalan full, mending sangat bulat aja. Nah untuk memaksimalkan nggak ada cara lain dengan cara tiap hari harus dilatih, entah itu 2 sesi 3 sesi, mau bunyi mau nggak bunyi dilatih aja. Di beberapa daerah kan ada yang istilahnya kelas umumnya susah nih, nggak masalah dimainin di restart, yang penting tujuannya ngelatih. Yang perlu digarisbawahi itu tujuannya ngelatih, jangan cari uang dulu, cari uangnya nanti kalau udah jalan enak. Kalau yang pertama yang dicari istilahnya memaksimalkan dulu, nanti kalau udah maksimal baru main di tiket-tiket mahal atau dibawa ke event. Tapi kalau masih ngelatih ya emang kita istilahnya berjuangnya di situ. Yang bikin kita kadang males, wah buat latihnya aja habis banyak, ya itu yang nyebabin kenapa burung konslet kok mahal. Kita kan juga misal buat ngelatih aja 1 hari main 3 sesi, tiket 30.000, 1 hari aja udah 90.000. Misal 1 minggu main 4 kali, tiap hari keluar 90.000, 100.000 lah katakanlah buat dilatihkan. 1 bulan udah berapa? Makanya saya ya agak prihatin kalau burung konslet udah jalan lapangan kok penawarannya
Iya, itu penawarannya murah ya, rasanya kurang aja lah, karena kita ngelatihnya aja udah lumayan, buat biaya ngelatihnya aja udah lumayan, belum waktu kita yang terbuang, yang belum dihargai istilahnya buat ngelatih, buat cari karakternya di rumah, buat cari settingan di lapangannya, itu kan bukan waktu yang singkat, itu waktunya panjang. Berarti burung udah kata-kata udah punya materi dobel itu nggak harus jodohin ya? Nggak harus dijodohin dulu, kita juga harus melihat kondisinya. Kalau mau dijodohin, asalkan dengan catatan tadi yang saya bilang, tiap hari harus konsletnya udah keluar, entah itu cuma 3 menit sampai 5 menit, tapi tiap hari udah pasti keluar. Kalau belum, takutnya kalau buru-buru dipasangin nanti ngedrop, walaupun belum kawin. Tapi kalau udah tiap hari dobelannya kuat, konsletnya kuat, bahkan satu hari bisa sekali bunyi sampai 10 menit, bunyi terus nggak berhenti, itu berani. Tapi tetap dengan catatan disangkat bulat dulu, jangan langsung disangkat kotak. Yang dikhawatirkan ketika nanti dia birahinya belum enak, nanti akhirnya disalurkan ke kawin aja, ketika nanti di lapangan birahinya udah nggak ngangkat. Jadi burung di lapangan lesu. Kenapa banyak burung di rumah kok konslet enak tapi di gantangan nggak jalan? Nah, faktor-faktor itu tadi yang saya sebutin. Nah, kadang kan ketidaktahuan orang-orang yang baru belajar konslet itu kan, apakah burung-burung sudah double itu langsung dilihat polos apa masih kenceng aja? Kalau dari kita masih tetap kenceng sampai nanti jalan lapangan. Tapi kembali juga ada yang burung konslet baru jadi birahinya udah terlalu kenceng. Contohnya burung-burung yang birahinya terlalu kenceng itu kalau semisal habis selesai ngekek dia nguap, itu berarti salah satu tanda-tanda ciri dari burung konslet yang birahi bawaannya emang tinggi. Nah, itu ketika nanti udah jadi, udah keluar konsletnya tiap hari, langsung dipolosin aja. Itu saran dari saya. Tapi kalau nggak ada gejala-gejala itu nggak apa-apa, pakan kenceng diterusin sampai jalan stabil di lapangan, istilahnya kayak gitu. Ada kan gini ya Bang ya, ya mohon maaf nih, mungkin nyinggung lagi nih. Ada kan ada di channel YouTube, oh ini konsep itu harus biar biasa, biar cuek. Nah, ketidaktahuan seperti itu, apakah burungnya sudah double itu, walaupun baru double di rumah, tidak ada apa yang lain berpengaruh nggak? Kalau buat yang awal-awal konslet sebaiknya jangan direndeng dulu. Hariannya masih disekat aja, disekat nih, satu ruangan disekat kayak zaman dulu kita main fighter. Jangan dulu direndeng, jemur pun lebih baik disendirikan dulu biar dobelannya makin kuat. Yang ditakutkan ketika nanti dia konslet baru, mentalnya belum kuat, udah langsung direndeng, pagi dijemur, dia mentalnya masih kalah sama burung konslet yang lebih mapan. Biasanya kayak gitu. Ada kan ya banyak lah channel YouTube yang mengajarkan bahwa ada nih di petang, ada di single lagi nih 1,5 menit. Itu sebenarnya konsep seperti itu dulu pun saya sempat seperti itu, tapi setelah ke depan kan kita pasti evaluasi apakah dengan rawatan seperti itu efeknya bagus, efektif enggak sih dengan pola rawatan seperti itu. Jadi kita evaluasi terus sampai cari istilahnya rawatan harian paling efisien tuh yang seperti apa, kayak gitu. Kecuali kalau sudah benar-benar sudah jalan lapang, itu nggak masalah. Kalau udah jalan lapang nggak masalah, mau harian jemurnya mau direndeng mau sendirian nggak ada masalah, bebas. Perlu nggak sih yang baru-baru bangun itu dijemur kenceng, dikasih extra puding seperti jagung, itu perlu nggak sih? Kalau menurutku perlu. Kalau extra puding cukuplah, nggak harus setiap hari, 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali udah cukup. Nah, kadang kan yang sering saya lihat nih, burung yang baru gacor, kadang yang fatalnya gini, ini mohon maaf ya, saya sering jalan-jalan katakanlah ya, burung baru gacor dikasih betina. Nah, setelah dikasih betina di atas dia kerjanya nyardot. Nah,
ketika si orang tersebut itu tanya ke saya, Mas kok ini burung di rumah gacor banget. Saya nonton YouTube-nya si A gitu, apa si B kan gitu. Setelah saya kawinkan, ini burung kok gak mau bunyi lagi. Malah burungnya nyardor, wapek, nanti larinya ke nyardor. Itu yang pertama. Apakah ketika timing penjodohan itu burung udah benar-benar siap dipasangin atau belum? Kalau timingnya tidak pas, kayak yang saya bilang tadi, burung birahi buat bunyinya belum enak, belum kuat, udah dipasangin sampai kawin pasti ngedrop. Bahkan istilahnya ada yang angkatan ngonsletnya udah mulai keluar, tapi akhirnya dia dipasangin dan kawin. Akhir-akhirnya burungnya itu ngegacornya bahkan bisa hilang. Karena instingnya dia untuk disalurkan cuma untuk kawinnya aja. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan buru-buru lah dipasangin. Istilahnya pemain sekarang kan terbuka ya Mas. Dalam artian kalau dia belum paham, nggak apa-apa, japri temen kayak atau japri pemain, Mas. Tanya, sharing. Kalau saya punya burung begini udah saatnya dipasangin belum ya? Apakah ini udah konslet atau enggak? Kayak gitu. Nah, ketika sudah terjadi sardot, itu menurut Mas Adi alangkah baiknya diapain? Disinggel lagi. Sampai satu rumah jangan sampai dengar suara pasangan yang itu udah dipasangin. Jadi dibuang, dititipin ke temen lah atau kemana gitu. Jangan sampai dengar suara pasangannya yang itu. Kalau mau disinggel lagi, balik lagi, akhirnya lama lagi kalau kayak gitu. Akhirnya kan harus kita rawatan lagi, disinggel lagi, diseket lagi. Jadi nanti ribet lagi ya Mas ya? Iya, makanya jangan buru-buru lah kalau buat masangin. Ini mungkin terakhir Mas nih. dari sekian katakanlah 1000 lobat, apakah ada yang bisa konslet? Pasti ada. Pasti. Karena alasannya apa? Alasannya yang pertama, kalau istilahnya yang Om Brus tanyain ini dari 1000 lobat itu burung yang seperti apa nih? Katakanlah burung itu burung-burung durasi lah, jangan semua katakan. Itu ada peluang nggak? Ada, nantinya bakal indikasi lari ke konser enggak? Gitu kan yang pengen ditanyakan? Pasti ada. Dengan syarat tadi, harian seket aja, pakan kencengin, jemur ya kalau menurutku 1 jam lah kalau burung masih bahan itu udah kalau cukup buat banget. Mandi? Kalau buat mandi, buat semua bahan, apalagi belum konslet, biarin mandi, terserah dia. Kasih aja cepuk besar tiap pagi, jangan dipaksa. Nanti kalau kita dipaksa, kita kan tujuannya kalau proses lovebird ke arah konslet kan dengan settingan istilahnya settingan udah kita tinggiin terus nih, tapi tiap pagi kita redam dengan cara mandi. Mandi itu kan orang-orang harus tahu nih fungsi mandi itu sendiri buat apa. Kan mandi itu salah satunya manfaatnya buat meredam birahi lovebird. Nah, ketika burung belum mau mandi kita paksa ini pagi-pagi udah pasti dia mandi lah, jadi nggak usah dipaksa kalau soal mandi. Ya, kecuali burung udah jalan lapangan udah stabil, itu baru kita istilahnya kita atur nih pola mandinya. Tujuannya biar birahinya stabil, biar burungnya awet, biar di rumah nggak terlalu gacor. Itu. Yang mau beli silakan. Oke Mas Adi. Yang masih penasaran Mas. Mungkin penjelasan dari Mas Adi dari awal sampai yang masih penasaran kloter kedua dibuka nih. Soalnya ini sangat. Siapa tahu di kloter kedua dasaran Anda lebih maksimal ya. Nanti next time yang namanya tidak tahu kali ketemu. Ayo. Siap. Kita lanjut. Siap. Siap sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.